Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Alhamdulillah di tanggal eh, berapa ya ini ya? Sebentar ya sahabat kebun berkah. Tanggal 17 Desember ya. Tanggal 17 Desember 2025. Kita jumpa lagi di channel ini ya. Masih berkaitan dengan podcast mingguan ya, setiap hari Rabu di setiap bulannya. Ini adalah Rabu minggu ketiga di bulan Desember 2025. Alhamdulillah di hari ini saya akan mencoba mengetengahkan suatu materi yang kami ambil dari situs www.pustaka.bppsdmmp.pertanian.go.id/info literasi ya, info literasi strategi efektif kendalikan hama tanaman kapulaga. Saya mengambil materi ini dari situs yang sudah saya sebutkan tadi. Ini berkaitan juga dengan pola agroforestry ya yang sedang dan terus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengambil manfaat dari pola agroforestry seoptimal mungkin. Dan kita sudah mengetahui bahwa kapulaga ini memang tanaman yang tahan terhadap naungan atau bisa tumbuh di bawah tegakan kayu-kayuan maupun tegakan yang lain ya. Dia tahan terhadap naungan sehingga sudah sangat pantas apabila kita budidayakan untuk memadukan tanaman-tanaman pertanian dan tanaman-tanaman kehutanan. Namun ternyata bahwa budidaya kapulaga ini tidak tidak apa ya lancar-lancar sekali ya. Ternyata ada beberapa informasi yang saya dapat. Ada beberapa yang diserang hama ya, sehingga memang perlu melakukan pengendalian hama secara terpadu. Dan alhamdulillah saya mencari literasi-literasi terkait hal ini dan menemukan sebuah tulisan yang bagus, literasi yang bagus di situs yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba ya share saja literasinya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah literasi yang saya ambil dari situs yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan saya tidak merubah apapun di dalam materi ini ya. Cuman mungkin dalam pengantarnya saja ya, dalam mengantarkan saja. Baik Bapak Ibu, sahabat kebun berkah, Bapak Ibu semua ya, kita coba terkait strategi yang efektif kendalikan hama tanaman kapulaga ya. Tanaman kapulaga ini sejenis tanaman rempah-rempah ya sebenarnya ya, karena memang rasanya juga hangat dan bisa dibuat sebagai bahan minuman ya kapulaga ini, maupun bisa obat-obat yang lain ya. Baik, kapulaga dalam bahasa Latinnya adalah Amomum compactum Solan ex Maton ya. Sangat digemari oleh petani-petani hutan ya, terutama karena memang tadi bahwa kapulaga ini merupakan tanaman yang bisa ditanam di bawah naungan ya, sehingga bisa dikombinasikan antara tanaman-tanaman kayu-kayuan atau kehutanan dengan tanaman-tanaman pertanian.
dan bisa dijadikan tanaman tegakan bawah ya. Dan di dalam penggunaannya ternyata kapulaga ini bisa digunakan ya karena dia merupakan rempah beraroma khas dan bernilai ekonomi tinggi ya. Ini harganya memang relatif tinggi ya. Nah, yang digemari ya untuk minuman dan sebagainya. Dan untuk budidayanya sendiri, sahabat kebun berkah silakan bisa menyaksikan video di channel ini ya, karena sudah saya sampaikan terkait dengan budidayanya ya. Nah, kalau sekarang karena ada pertanyaan dari sahabat kebun berkah terkait hama ya, hama yang menyerang tanaman kapulaga ini, maka saya sampaikan materi ini ya. Kapulaga bisa digunakan sebagai bumbu ya, bumbu masak ataupun bahan obat maupun bisa diperdagangkan ya, bisa diperdagangkan baik yang di dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor ya. Ya, sehingga melihat kenyataan ini, maka prospek pengembangan atau budidaya tanaman kapulaga ini sangat menjanjikan ya. Namun ada beberapa tantangan ya, dan ini sesuai yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kebun berkah bahwa tanaman kapulaga ini mendapat serangan ya dari hama atau organisme pengganggu tanaman OPT. Hal ini bisa tentunya menyebabkan menurunnya hasil maupun mutu dari kapulaga itu sendiri. Ya, dari adanya serangan OPT tadi, tentunya sudah bisa dibayangkan ya, hasilnya akan menurun ya, mutunya juga bisa menurun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, serangan ataupun ancaman organisme pengganggu tanaman kapulaga ini bisa mengakibatkan ya daun kapulaga menguning ataupun tanamannya layu sehingga pertumbuhan tanaman kapulaga ini bisa terhambat dan tentunya akan menurunkan hasil maupun mutu panen dari kapulaga ini ya. Bahaya sekali ya sahabat kebun berkah. Dan perkembangan OPT ini atau hama ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah memang ada inang ataupun patogen di sekitar tanaman kapulaga ini ya. Jadi ada inang ya, ada induknya, ada tempatnya yang bisa mendatangkan ataupun bisa sebagai tempat yang cocok untuk berkembang biak ya. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah adanya faktor iklim ya ataupun cuaca yang tidak menentu, kadang hujan dan kebetulan aeraselnya atau drainasenya buruk sehingga air hujan bisa menggenang dan ini menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biakan patogen-patogen tadi. Faktor yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang dinamis ya, sehingga pengendalian OPT ini semakin kompleks ya. Nah, itulah beberapa faktor atau tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan dari hama yang menyerang kapulaga ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, berdasarkan literasi ini bahwa hama pada tanaman kapulaga ini ada beberapa ya, ada beberapa hama yang menyerang ya, menyerang pada tanaman kapulaga ini. Yang pertama adalah kutu kebul berduri ya, ini bentuknya semacam ini nih ya, kutu kebul berduri dari spesies Eleurocanthus camelliae.
Hama ini menghisap cairan pada daun kapulaga, sehingga daun kapulaga berubah dari hijau menjadi kuning, lalu gugur. Ya. Hama ini menimbulkan jamur jelagai yang berwarna hitam ya. Kalau sahabat kebun berkah mengamati daun yang diserang oleh hama ini, maka ada jejak atau ada gejala ya, ada gejala atau ada tanda ya, ada tanda jelaga hitam ya. Ini adalah sejenis jamur ya, tandanya ya, tandanya jamur jelaga hitam. Cara mengendalikan hama kutu kebul berduri ini yaitu dengan mekanisasi ya, pangkas daun yang terserang, dan bisa juga dengan sanitasi lahan ya. Tadi jangan sampai air menggenang, terus juga terlalu teduh ya mungkin ya, sehingga kelembabannya juga tinggi, dan lingkungan-lingkungan semacam ini menjadi lingkungan yang cocok dari perkembangbiakan Aleorocanthus camelliae ya, kutu kebul berduri. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hama yang kedua adalah belalang ya, Phalanga nigricornis ya, Phalanga nigricornis. Belalang ini memakan daun kapulaga hingga habis, sehingga tanaman akan gagal berfotosintesis. Cara pengendalian hama ini dengan musnahkan telur ya, ataupun bisa menggunakan pestisida nabati, seperti pestisida yang dibuat dari bahan protowali, bisa dari tembakau maupun sirsa. Untuk pestisida nabati, ada beberapa tanaman ataupun buah ataupun daunnya ataupun bagian-bagian yang lain dari tanaman tersebut yang bisa dijadikan pestisida, dan beberapa video sudah kami tayangkan di channel ini. Silakan sahabat kebun berkah bisa menonton ataupun mempelajari bagaimana cara membuat pestisida nabati di channel ini ya. Silakan sahabat kebun berkah. Nama yang ketiga adalah kumbang moncong. Ini dari baris SP ya. Serangan dari baris SP ini adalah menggerek batang atau tangkai daun yang menyebabkan tanaman menjadi layu ya. Pengendaliannya bisa menggunakan jamur Beau- Beauveria bassiana ya, dan Myrtatizium anisopriae, atau bisa menanam tanaman refugia ya. Silakan, untuk tanaman refugia ini juga sudah dibahas di channel ini ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengeklik video yang ada di channel ini terkait tentang tanaman refugia. Hama yang keempat adalah kumbang daun, Caleopus sp ya. Ini serangannya adalah gigitan daun sehingga berlubang, dan akibatnya adalah mengganggu fotosintesis. Pengendaliannya adalah dengan pemangkasan daun yang terserang ya. Hama yang selanjutnya adalah menggerek batang dari spesies Sileborus habercorni. Ini serangannya adalah menggerek batang ya, sehingga aliran nutrisi terhenti. Akhirnya batang menjadi kering dan mati. Cara penggadilannya adalah buang tunas yang terserang, bersihkan lubangnya dengan kampas, lalu diberi insektisida. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam strategi pengendalian hama terpadu tadi ya,
ada beberapa hama, 6 atau 7 tadi ya yang menyerang kapulaga ya. Tentunya bukan hanya sekedar mengatasi pada saat terserang hama ya, namun ada beberapa langkah yang memang untuk mencegah ya, untuk mencegah. Sehingga perlu strategi yang bagus, yang tepat untuk pengendalian hama terpadu pada tanaman kapulaga ini. Yang pertama adalah tentunya dengan budidaya yang sehat ya. Budidaya yang sehat ini tentunya diawali dengan pemilihan bibit unggul ya. Pemilihan bibit unggul. Pemilihan bibit unggul ini ya tentu bisa memperhatikan unggul dalam produksinya, unggul dalam ketahanannya terkait hama maupun iklim ya. Sehingga benar-benar tanaman kapulaga yang ditanam itu benar-benar tahan dan berproduksi yang bagus. Dan ada juga dari strategi di dalam melakukan rotasi tanaman. Ya, rotasi tanaman ini sangat penting memang ya. Bisa melakukan rotasi tanaman ini mungkin bisa satu musim ya, lalu diganti dengan tanaman yang lain. Atau mungkin tahun ya. Satu tahun digunakan tanaman kapulaga, tahun berikutnya bisa menggunakan tanaman lain ya. Nah, terkait bagaimana dan keuntungan atau manfaat dari rotasi tanaman ini, silakan sahabat kebun berkah juga bisa menyaksikan videonya di channel ini karena sudah dijelaskan ya untuk rotasi tanaman ini. Strategi yang kedua adalah tentang bagaimana mengendalikan secara mekanis ya. Ya, kita harus mencari cara yang tepat ya, apakah harus dilakukan pengendalian mekanis maupun yang lain ya. Biasanya di dalam pengendalian mekanis ini dilakukan dengan memperbaiki lingkungannya ya, ataupun dengan cara perlakuan pemangkasan, pruning dan sebagainya terkait tanamannya ya, mekanis ya. Dengan lingkungan biasanya dengan melakukan sistem sanitasi yang bagus atau drainase yang bagus yang bisa melancarkan aliran air jangan menggenang ataupun juga kebutuhan cahaya. Walaupun kapulaga ini merupakan tanaman yang tahan terkait naungan, tapi pada dasarnya setiap tanaman tentunya membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesisnya ya. Jadi sanitasi atau drainase ini sangat penting ya untuk mengatur hal tadi. Ataupun mekanisme terkait tentang pemangkasan ataupun pruning ya baik pada tanaman kapulaganya maupun tanaman-tanaman yang lain di sekitarnya ya. Hal ini berkaitan juga ya dengan sanitasi dan drainasi ya. Dan pemangkasan ini juga bisa dilakukan pada tanaman yang sudah terserang hama ya. Jadi yang sudah terserang hama maupun yang belum ya. Yang ketiga adalah bagaimana pengendalian hama tadi dengan cara biologis ya. Untuk pengendalian secara biologis ini tentunya mendatangkan musuh alami dari hama tersebut. Ya, jadi musuh alaminya dari kutu kebul berduri itu apa? Misalkan, ataupun hama yang lain itu apa? Maka kita datangkan musuh tadi. Ini adalah pengendalian secara biologis. Pengendalian yang selanjutnya adalah dengan penggunaan pestisida ya. Kalau kami sarankan gunakanlah pestisida yang alami atau pestisida nabati ya, karena ini lebih aman terkait dengan lingkungan ya. Tapi memang penggunaan pestisida nabati ini juga terbatas ya, terutama pada intensitas serangan hama. Kalau masih kecil, kemungkinan besar pestisida nabati ini bisa efektif ya. Tapi kalau sudah massal, tentunya perlu cara yang tepat ya. Apakah masih bisa diselamatkan dengan
melakukan pengendalian mekanis misalkan dengan pembabatan semua tanaman itu atau pemusnahan tanaman itu, atau masih bisa diselamatkan dengan cara-cara pestisida kimia, ya. Dan penggunaan pestisida kimia harus sahabat kebun berkah lakukan sesuai dengan petunjuk yang tertera di setiap kemasan, ya. Jadi tidak asal menggunakan, ya, karena ini bersifat kimia yang tentunya kalau berlebih akan mengakibatkan lingkungan akan terkontaminasi, ya. Dari ada pencemaran dan sebagainya. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan dosis, harus benar-benar sesuai caranya dan yang tertera di dalam petunjuk di setiap kemasan. Ya, jadi penggalian hama terpadu ternyata bukan hanya strategi teknis, ya, tapi juga menjaga keberlanjutan dan mutu produksi. Ya, menjaga alam, menjaga produksi, mutu dari kapulaga itu sendiri, ya, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, alhamdulillah sudah selesai, ya, terkait bagaimana pengendalian hama terpadu untuk kapulaga ini. Dan terima kasih, ya, sahabat kebun berkah yang selalu berinteraksi di channel ini. Dan silakan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komen, ya. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insya Allah di podcast weekly mingguan setiap hari Rabu depan, ya. Terima kasih dan tetap semangat.